Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinasya Putri dengan NIM 1809110270 di mata kuliah Hukum Acara Pidana. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai upaya hukum. Mengenai pengertian upaya hukum. Jadi pembagian upaya hukum. Dalam pembagian upaya hukum ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa. Dalam pembagian itu terdapat pembagian lagi. Jadi upaya hukum biasa itu terbagi menjadi 3. Ada perlawanan, banding, kasasi. Dan upaya hukum istimewa atau upaya hukum luar biasa juga terbagi menjadi 2. Ada pengajuan kembali, ada perlawanan pihak ketiga. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Jadi pengertian upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Nah, jadi upaya hukum ini adalah tangkisan atau untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak memenuhi rasa keadilan yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum. Nah, jadi upaya hukum ini adalah ajang atau tempat untuk melakukan perlawanan bagi putusan yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Nah, jadi selanjutnya mengenai pembagian upaya hukum. Ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa. Nah, dalam upaya hukum ini terdapat 3 pembagian. Yang pertama adalah perlawanan atau verzet, yang kedua banding, yang ketiga kasasi. Langsung kita memasuki mengenai upaya hukum biasa. Yang pertama perlawanan atau verzet. Dasar hukum verzet itu sendiri terdapat pada pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari, termasuk hari libur, setelah putusan-putusan verzet diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Selanjutnya mengenai banding. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Nah, itu tadi mengenai upaya hukum biasa banding. Selanjutnya mengenai upaya hukum biasa kasasi. Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari suatu lingkungan peradilan dalam tingkat pengadilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasannya yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Nah, itu tadi adalah mengenai upaya hukum biasa. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa. Yang pertama ada peninjauan kembali. Nah, dalam peninjauan kembali ini, apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terdapat putusan pengadilan yang tidak berkekuatan hukum tetap, dapat diminta peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pada pasal 66 sampai 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Selanjutnya mengenai upaya hukum luar biasa dan verzet. Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah
pasal 378 sampai 384 RF dan pasal 195 HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja. Nah, itu tadi adalah mengenai upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Baik, sekian dari saya mengenai upaya hukum ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.